Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiqina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Al-Mukarram para habaib, para sayyid istiqor itu ya kan sanggerawung sisipun di Zainal Abidin yang sangat kita hormati, kita muliakan segenap jamiah sholawat Sayyidul Duror yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan cinta kita kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya itu yang penting cinta. Masalah kemudian apa yang tumbuh dari cinta itu kita pasrahkan kepada jalannya takdir. Karena apapun yang berada di dalam garis takdir kita itu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala jika di dalamnya diisi dengan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang ketiga, kalau musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalina min barakatihi biddarini amin. Kalau kemarin kita membahas tentang esensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita dan kepada anak cucu kita. Sekarang kita apa? Wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam aksara minal ahli wal mali wan nasi ajma'in. Wujubu mahabbatihi utawi kewajibane cinta marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku aksara luwih akeh minal ahli tinimbang cinta marang keluarga besar wal mali lan bondo wadas lan menungso ajma'ina hale sekabeh. Rawang riwayataken sapa al Imam Muslim bin Anas radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Imam Muslim, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan la yu'min, ora denanggep iman sapa abdun kawula hatta guna sehingga ana sapa ingsun ana iku habbu dan sini ilaihi mungguh abad min ahlihi tinimbang keluargane abad wa malihi lan bandane abad wa nasi lan menungso ajma'ina alih kabeh. Ketika kita ini membicarakan tentang cinta, ojo kesusu terus diputusi bahwa yang dimaksud seperti ini itu kalau saya mencintai A berarti saya harus melepas B, melepas C, melepas D, melepas E sampai Z. Bukan. Maka ketika ada bahasa la yu'minu abdun hatta akuna habbu ilaihi min ahlihi wal ma wa malihi wan nasi ajma'in, bukan berarti ketika kita ini bertambah besar cintanya kepada Kanjeng Nabi berarti kita semakin menjauhi keluarga kita, menjauhi harta benda dan menjauhi semua manusia. Bodoh. Ini dulu yang perlu diluruskan karena ada banyak orang yang menganggap hadis ini seperti memberi pilihan yang tidak bisa dihindari. Bahwa ketika kita ini cinta kepada Kanjeng Nabi maka kita tidak boleh lebih mencintai keluarga kita, lebih mencintai harta kita, mencintai manusia di sekitar kita. Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu seperti
seperti yang disebutkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, seperti juga yang disebutkan oleh Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, bahwa menyebutkan definisi cinta itu adalah mengosongkan hati dari segala sesuatu selain yang dicintai atau selain cinta itu sendiri. Untuk mencapai itu ada 3 tahapan perasaan yang harus dilalui oleh seseorang. Ya dibahas kok gini, mungkin hadisnya tidak ini luwes enak memandang segala hal itu dengan positif. Nah, tidak mungkin orang mencintai terus kemudian muncul hal negatif di dalam dirinya, karena seperti definisinya cinta tadi, tidak ada ruang lain untuk muncul perasaan yang lain. Jadi nek sampean ngomong cinta tapi masih bisa membenci bojo. Iya ya. Jadi cinta mbek bojone, tapi nek bojone ngamuk-ngamuk atine gak pas bojo. Nah, kok cinta kok. Cinta itu ya sing ngamuke diterima. Guyune diterima, mesme diterima, menjojone diterima. Karena yang dirasakan ya cuma itu tok. Ono iku wis gak ono liyane, wis ngono tok. Nah, ini sampe iso ngomong la ilaha illa anta, berarti sampe cinta lu ngoten tok. Makane man akhiru kalami la ilaha illallah, takajane mesti aku ngatine wis mbek pangeran kok. Sampe mikirno swarga, gak sempat. Iki neraka gak sempat. Wis ngono tok. Mikir padha dunya gak sempat, mikir dhuwur gak sempat, pikir aku wis perkara la ilaha illallah. Nah, di sini juga begitu, la yu'minu 'abdun hatta akuna habbu ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajmain. La yu'minu maksudnya imane gak bojo wis ngono tok. Nek ketika sampean mengisi hati dengan Kanjeng Nabi, sampai tidak ada hal lain selain itu yang tidak sampai cendelkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten lho maksudnya. Jadi sampai nemplek nang gone dulur krana Kanjeng Nabi, nemplek nang keluarga krana Kanjeng Nabi, nyambut gawe mau berdonya krana Kanjeng Nabi. Srawung karo padha-padha menungsan Pak Muslim, Pak non-muslim krana nek wis kaya ngene iku sampean akan selalu menemukan bahwa dawuhnya Kanjeng Nabi ini menarik karena beliaulah yang kita cintai. Kanjeng Nabi bilang perlakulah sesama manusia dengan lembut. Wis ketemu nih menungso eling Kanjeng Nabi dawuh kaya ngono. Berarti saya bisa menunjukkan cinta saya dengan cara memperlakukan sesama manusia dengan lembut. Pada situ paling sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masih wong gaplek kula tetep perlakuan lembut demi jenengan. Ngoten lho. Tambah gaplek wong tambah sowan nek berarti masih ada kesempatan bagi saya untuk menunjukkan bahwa orang yang seperti ini layak untuk dilembuti. Seperti apa? Seperti yang dilakukan kekasih saya. Bayangkan kalau di dunia ini sudah tidak ada orang gaplek, sampeyan akan kehabisan cara untuk menunjukkan cinta sampean kepada Kanjeng Nabi. Bayangkan kalau objek yang bisa dijadikan bahan dakwah itu sudah dihapus oleh Allah. Ya apa caranya sampai duduno Kanjeng Nabi cinta? Uduwilah sabili rabbika bil hikmah. Ayo terus gak ono sing didakwahi. Ya apa caranya sampai duduno hikmah? Sak dunya wis Islam kabeh, pinter kabeh, apik kabeh, sapa mikir kabeh, dakwane sapa-sapa. Enggak ada. Makanya kita dipertemukan dengan orang-orang yang belum tersentuh hidayah, hati kita tambah bunga. Iki lho lahan. Lahan apa? Menunjukkan cinta saya kepada Kanjeng. Benar. Coba. Coba kok Kanjeng Nabi sampai terkiwir-kiwir be anake tonggo. Berlaku hukum ini enggak? Berlaku. Apa perasaan pertama yang muncul? Namanya khauf. Ketakutan untuk tidak dianggap. Eksistensinya ketika dianggap aku ngomong ini begitu ditolak loh, akhirnya berpikir panjang apa sih tak lakoni iki wis cocok kabeh sing dianono Kanjeng Nabi, apa sih tak lakoni iki wis diseni Kanjeng Nabi, iya nek yo lan akhirnya orang itu semakin berhati-hati kepada siapa? Kepada dirinya sendiri.
Dia tidak keburu menempatkan apapun yang dianggap benar dan salah kepada orang lain karena dia sendiri kadang-kadang belum yakin apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Itu loh tanda pertama orang yang masuk ke gerbang cinta. Wedi. Tanda pertama orang yang masuk ke gerbang cinta adalah takut kehilangan. Sama takut tidak dianggap oleh Kanjeng Nabi. Makanya kemudian berhati-hati. Sembahyangku bisa cepat dulu. Maka kemudian karena kita merasa bahwa banyak hal yang kita lakukan ini belum mencapai standar atau level yang diinginkan, ini bayangan kita ya. Ini bayangan kita. Hari ini senengannya apa? Pecel. Ada lari pecel tok ambek iwak tempe kuwi seneng, tapi sampe nukokno pecel iwak tempe ku rumah sana. Kurang. Nggih napa? Nggih. Betul sekali. Jadi dipangan darane ngene ya. Dari sini sampai gak usah dipaksa, sampai gak usah disuruh, gak usah diworo-woro, budal diri melakukan kebaikan yang bertambah baik. Jadi jenenge fastabiqul khairat dengan apa? Dengan ketakutannya sendiri. Jangan dianggap fastabiqul khairat itu kita melawan orang lain. Bukan, fastabiqul khairat itu kita melawan standar kita sendiri. Kok nang aku dhewe nek mangan ngene ya bahasa koyo dinyek. Sok gendut tak kok nang ngene. Golekno sing ono ndok-ndok titik. Ono ndok cek kurang nemene. Apa ndok kene bayar apa ae me. Awale rembang. Akhire apa sedau kuwi nek gak sida menterno. Sale kuwatir apa? Kuwatir gak masuk. Nunggu sembahyang sampai granu kurang saking kuwatir gak cocok, gak diakoni karo pangeran. Itu loh tanda keimanan awal tumbuh di dalam hati. Tapi ketika kita kemudian sudah mencapai level bisa menemui standar, dikirim alon-alon seret anonim kalau jenenge dariku untukmu sapa mbuh tiba di waktu kok oleh mangan bersumber hari senang standar diterima. Yang muncul kemudian adalah roja. Aduh seru senengan. Maka muncullah harapan-harapan. Apa caranya supaya derung sendiri mikir aku. Roja ini tidak mungkin cukup nek gurung ono khauf yang terlewati dulu. Makanya kenapa kemudian orang iman pertama itu adalah takutnya dia dipantaskan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Iki wis iman saja. Gak usah khawatir sampai. Oh, iman uji cemen cepetin rokok. Tidak masalah karena itulah awal tumbuhnya keimanan. Karena tidak ada orang beriman tanpa diawali oleh itu. Harus diawali oleh itu dulu karena itu adalah awal dari tumbuhnya cinta. Suwe-suwe nek kene ini sudah melakukan sesuatu yang bernama takut ini secara istiqomah mengatasinya, muncullah roja. Malikum banyak bareng. Iya sembahyang kok. Puasa ya gak pantas mlebu swarga. Banyak orang wong gak wedi rokok kok wis arep-arep mlebu swarga, tabon. Itu bypass itu namanya. Nah ana wong kok titik-titik ngomong swarga ning kok sakmene tabon. Dia itu takhali. Berkhayal yang tidak akan ada selanya. Khayal yang tidak terlalu tinggi. Tapi nek wong jek wedi gak diakoni, wedi gak di sopo, wedi gak ditaruh, wedi gak dianggap. Ini loh justru yang lebih baik. Ketakutan ini tidak lantas hilang ketika roja ini muncul. Enggak, ketika sampean berharap, takut sampean untuk kehilangan masih. Karena ketika ketakutan ini hilang, sampean biasanya akan ceroboh. Orang yang menjaga rasa takutnya ketika dia sudah mulai bisa berharap, ini berarti imannya sempurna. Wong sing ngitung-ngitung ya apa caranya iki layak nang swarga, tapi sembari tidak menghilangkan bahwa pada titik tertentu saya masih mungkin untuk masuk ke neraka. Iki lho wong jangkep. Iki lho wong jangkep. Wis dianggap, wis kenal, wis seru.
rojaknya sudah dapat, maka ketika takut naik kepada harapan, takut naik kepada harapan yang terus berulang-berulang, akan naik ke tingkat yang berikutnya, namanya syauq. Yang kayak arek wedok-wedok angel tak kayak duit, siapa sih yang tidak itu? Oh, berarti sampai sudah masuk tahap pertama, hubud dunia. Tapi diakoni kabeh mesti doke. Kabeh mesti doke. Ada itu. Tapi kok nek wis nyekel duit, muncul raja. Aku iso teko. Gitu. Nek ana wong duwe duit tapi gak ro carane gawe duit, tidak akan muncul cintanya kepada uang. Kok gak ro gunane kok. Sampai duwe sepeda motor, sampai gak iso numpak sepeda motor. Seneng sampai mbek sepeda motor? Ndak. Apa kepengin gulu-gulu nabrak nang alun-alun nungsep-nungsep meneh ngono dikek sepeda motor. Sembrono kono gak sudi. Gak iso gawe, tapi nek wis iso gawe lah itu. Makanya berhati-hatilah. Justru kadang-kadang orang yang beribadahnya gradul ini loh, yang sampai matinya tetap imannya tumbuh di dalam hati. Sing berbahaya itu ketika sampean bisa beribadah. Karena ketika rojak ini jukul, kadang-kadang khauf sampean kira. Rumangsa nek bisa sembahyang sampean bisa oleh ngapling swarga, lali nek pantes mlebu neraka. Ketika sampean memegang uang, merasa sampean bisa menggunakan ini untuk membeli apapun, lupa bahwa pada titik tertentu sampean bisa untuk tidak pegang uang lagi loh. Terus gak mikir maneh kadilah. Uang iso londo nang pasar tapi gak duwe duit. Nah karena masih ada rasa takut, maka dia bekerja supaya apa? Supaya tidak sampai gak pegang uang. Ketika pegang uang dia tahu cara menggunakan perputaran antara khauf roja akan memunculkan syauq. Kenapa? Karena dia akan tahu kegunaan-kegunaan yang lain dari uang. Maka rindu sampai kepada uang ini melekat. Apa yo? Jenenge keluya. Kaya ini sampe iso gawe tuku sepeda motor, nek sampe kene gawe tuku mobil, nek sampe kene gawe tuku pesawat, nek sampe kene gawe ngono lho. Jadi esensinya itu sudah bukan tentang uangnya lagi, tapi apa yang bisa sampai perbuat dengan uang itu. Jadi esensinya itu bukan tentang ibadahnya lagi, tapi apa yang bisa sampai tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampai sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten lho. Ojo kok dihitung-hitung rakaat, amate. Sembahyang itu rakaat. Dan esensinya sampean sembahyang itu apa? Karena sholat ini hanya sekedar alat. Kalau sampai terperosok hanya mencintai sholatnya, seperti sampai terperosok mencintai uang, hanya fisiknya saja yang sampai cintai. Bukan. Tapi ketika dorongan untuk sholat ini muncul dari keinginan sampai untuk diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu loh sebenarnya sholat. Kalau hanya sekedar melantunkan sholawat, itu fisik. Tapi ketika dorongan untuk melantunkan sholawat ini adalah karena saking takutnya sampai tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah, itu loh yang penting. Maka ketika kemudian khauf bercampur dengan rojak, bercampur dengan syauq menjadi satu, berulang-ulang terjadi secara istiqomah, yaitu sing jenenge hub. Karena sudah menjadi refleks sampean sehari-hari. Dan itu sing dieling sapa? Metu teko omah sing dieling kasih lapo, nuruti kepentingannya. Lambenan api supaya apa? Tampil dengan api. Wangen-wangen cek apa? Cek diarani ya karo ape. Nyalon cek apa? Dicek ketok gandeng nang ngarep gawe. Wis pokoke serba arek iki. Gak ada yang lain sampai begitu tidur lagi sing dimpekno sapa? Lho.
Lah yang terjadi sehari ini tadi apa? Ya telu iku mau pada titik tertentu masuk ke khauf, pada titik tertentu sampai masuk ke rojak, pada titik tertentu sampai mau masuk ke syauq. Berulang kali terjadi, tapi intinya satu tok. Ya wis arek titik. Pada jam ini sampean melakukan sesuatu karena sampean takut kehilangan dia. Pada jam ini sampean melakukan sesuatu karena ingin menuruti keinginan dia. Pada saat ini sampean melakukan sesuatu karena sampean tahu sampean bisa berbuat lebih bagi dirinya. Kok berputar lagi pada jam ini sampean takut begitu. Tapi intinya satu hari penuh yang sampean lakukan sampai sak turu-turu nih, iku isine mok sitok tok. Pada titik ini bukan baju yang sampean pakai yang sampean cintai, bukan minyak wangi yang wangi larang itu yang sampean pakai, bukan sepatu anyar yang sampean pakai, bukan sepeda motor, bukan mobil, bukan kopiah, bukan jalan, bukan naik. Tapi esensinya cuma satu, semuanya demi fisik. Ini loh yang kemudian kenapa ketika sampean tidur diganjar oleh Allah, ketika sampean bangun melihat sesuatu dianggap oleh Allah, ketika sampean sholat dianggap oleh Allah. Ojo ngomong apa-apa tetap diganjar oleh. Kenapa? Karena semua aktivitas ini semuanya demi arif nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai sampai tadi krimis-krimis Butari ini demi arif. Ya kan? Ini nonton arek mau titik, alhamdulillah tambah seneng. Iya toh. Cataku luwe akeh dina iki. Ngono lho aja sumpek. Mau titik wong mau sampe tok lho. Ya apa arek iki? Sampe wong papat karo areke. Ambek wong loro karo areke. Milih ndi? Namun kok jaluk akeh lho. Kan sampean bisa berbicara lebih banyak, lebih lama, lebih gayeng. Dengan arek untuk tolak arek mau itu tak bengok dhewe. Kesempatan untuk dilihat oleh Kanjeng Nabi lebih besar daripada ketika kumpulan tambah akeh gak ketok belas sampean. Makanya kemudian orang-orang zuhud zaman dahulu itu kenapa lebih memilih menyepi? Mereka bukan membenci duniawi, tapi ketika mereka ini sendirian bersama arek itu semuanya bisa sampai mengangkat. Maka pada dasarnya meskipun kita sholat berjamaah, itu tetap wilayah kita itu pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sing banter mau imam itu sampean komunikasi dewe. Maka yang dimaksud di sini bukan berarti ketika kita ini bertambah cintanya kepada Kanjeng Nabi, lebih takut tidak diakui Kanjeng Nabi, lebih bisa berharap kepada Kanjeng Nabi, lebih bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada Kanjeng Nabi, lebih baik daripada keluarganya. Iya. Kenapa? Ya karena ketika saya melakukan itu semuanya demi Kanjeng Nabi, sementara saya melakukan sesuatu demi keluarga saya itu hanya sebagian saja.